1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 11 Maret 2024 Masehi. Ramadan di Indonesia itu kadang terasa unik. Bulannya satu, langitnya sama, tapi turunnya seperti bingung memilih alamat. Di satu rumah, jam 3 pagi sudah ribut bunyi piring. Sahur terakhir sebelum azan, mata masih setengah nyawa, tapi niat sudah mantap, hari ini puasa. Di rumah sebelah, lampu dapur mati, penghuninya masih tidur nyenyak. Besok saja puasanya. Di kota lain, masjid sudah 2 malam tarawih. Di kampung lain, orang masih santai ngopi di warung sambil nyeletuk, belum masuk Ramadan, santai dulu. Aneh tapi nyata. Satu negeri, satu kalender Masehi, satu siaran televisi nasional, tapi awal puasanya bisa beda-beda. Seperti konser band favorit yang jadwal manggungnya beda tiap kota, padahal lagunya sama. Yang lucu, semuanya yakin sedang menjalankan perintah Tuhan. Yang satu sahur dengan khusyuk, yang lain masih pesan lontong sayur sambil nambah gorengan. Tidak ada yang merasa salah, semua merasa sedang berada di jalur yang lurus. Ramadan akhirnya datang tidak seperti hujan yang turun serentak membasahi satu kota. Ia datang seperti tamu yang mengetuk pintu rumah satu persatu dengan jadwal berbeda. Di gang ini sudah masuk, di gang sebelah masih menunggu. Dan di titik itulah, tanpa kita sadari, sebuah pertanyaan kecil mulai muncul pelan-pelan di kepala. Kalau Ramadan itu perintah Tuhan yang sama untuk seluruh manusia, kok tanggal kedatangannya bisa berbeda-beda? Tapi pertanyaan itu biasanya cepat tenggelam, kalah oleh kesibukan menyiapkan kolak, kurma, dan jadwal imsakiah versi masing-masing. Di kesempatan kali ini, saya harap teman-teman jangan terlalu serius menanggapinya. Kita nggak sedang membahas metode ru'yah atau hisab untuk menentukan awal masuk puasa, tapi hanya mengungkapkan sesuatu yang mengganjal di pikiran saya selama ini. Jadi sebelum kita lanjut, seperti biasa, seruput dulu kopinya sebelum dilarang. Enak tenang. Masalahnya mulai terasa ketika kita berhenti menganggap perbedaan itu sekadar variasi jadwal, lalu mencoba melihatnya sebagai persoalan hukum. Sebenarnya, siapa yang sudah wajib puasa hari itu? Ramadan tahun 2024 memberi contoh yang lumayan jelas. Sebagian umat sudah sahur dan mulai puasa tanggal 11 Maret. Sebagian lain baru mulai tanggal 12. Sementara di Padang, jamaah Tarekat Naqsyabandiyah sudah lebih dulu masuk Ramadan sejak tanggal 9. Selisihnya bukan jam, tapi hari. Coba bayangkan satu hari di tengah perbedaan itu. Di satu kota, orang bangun sahur, niat puasa, menahan lapar seharian. Di kota lain, pada hari yang sama, orang masih makan siang normal, ngudut santai. Kopi hitam tetap mengepul di warung. Dua-duanya merasa sedang menjalankan agama dengan benar. Disinilah paradoksnya pelan-pelan muncul. Kalau ternyata di sisi Tuhan hari itu sudah Ramadan, berarti orang yang masih makan dan minum sebenarnya sedang meninggalkan puasa wajib. Tapi mereka makan tanpa rasa bersalah, karena menurut keputusan yang mereka ikuti, memang belum masuk Ramadan. Sebaliknya, kalau ternyata hari itu belum Ramadan, maka orang-orang yang sudah puasa sejak pagi sebenarnya sedang menahan diri pada hari yang belum diwajibkan. Lapar dan hausnya sah, niatnya mulia tapi secara hukum, belum waktunya. Surga mungkin sampai harus membuka 2 buku catatan sekaligus. Yang satu mencatat pahala puasa, yang satu lagi bingung mencatat orang yang makan siang. Yang menarik, tidak ada yang merasa sedang menentang Tuhan. Semua merasa patuh, semua merasa berada di pihak yang benar. Dan semua punya dalil, metode, serta otoritas yang mereka percayai. Akhirnya, pertanyaannya jadi sederhana tapi menggelisahkan. Di hari yang sama, bagaimana mungkin satu perbuatan dianggap ibadah oleh sebagian orang, tapi dianggap pelanggaran oleh yang lain? Dan kalau Tuhan hanya menetapkan satu awal Ramadan, di antara semua tanggal itu, sebenarnya yang mana? Bayangkan, jika di daerah kalian salat Jumat terjadi 2 kali dalam hari yang berbeda, dan setiap jamaah mengklaim bahwa hari Jumat yang benar adalah versinya masing-masing. Dari situ, persoalan tidak lagi berhenti di langit, teleskop, atau sidang isbat. Ia turun langsung ke ruang paling sensitif dalam rumah, meja makan. Bayangkan satu keluarga yang anggotanya tidak satu mazhab kalender. Ayah sudah puasa karena ikut keputusan yang mulai lebih awal. Ibu masih santai di dapur, memasak makan siang karena menurut pengumuman yang ia ikuti, Ramadan baru mulai besok. Anak sulung ikut tarekat yang malah sudah puasa 2 hari sebelumnya, sementara si bungsu bingung, ini sebenarnya hari apa sih? Jam makan siang tiba. Piring terhidang, ayah duduk menahan lapar sambil pura-pura sibuk main ponsel. Ibu makan biasa saja karena merasa belum wajib puasa. Anak sulung sudah lemas sejak kemarin. Si bungsu makan sambil merasa sedikit bersalah. Padahal belum tentu salah.
Narasi Sudrun Gugat tersebut terdengar puitis, dramatis, seolah-olah sedang mengungkap paradoks besar yang mengguncang fondasi langit. Padahal yang sedang dibahas hanyalah satu hal sederhana, perbedaan metode membaca hilal. Ia menggambarkan seolah-olah Tuhan bingung mengirim Ramadan, seolah-olah langit salah alamat, seolah-olah surga membuka dua buku catatan, karena manusia makan di satu kota dan puasa di kota lain. Kedengarannya dalam, tapi mari kita bedah perlahan. Ramadan tidak pernah turun dengan jadwal yang berbeda. Yang berbeda adalah posisi manusia di bumi dan metode manusia membaca tanda. Bumi itu bulat. Ini bukan teori konspirasi. Dan sejak zaman para sahabat Nabi, perbedaan ruqyat antar wilayah sudah terjadi. Bahkan pada masa Abdullah bin Abbas, ketika Syam melihat hilal lebih dulu daripada Madinah, beliau tidak memaksakan hasil ruqyat Syam kepada Madinah. Setiap wilayah mengikuti ruqyatnya sendiri. Dan itu terjadi di generasi terbaik Islam. Jadi ini bukan fenomena modern, bukan akibat teleskop, bukan akibat konferensi pers, bukan akibat menteri agama. Perbedaan itu lahir dari realitas astronomi dan ijtihad manusia, bukan dari kekacauan langit. Narasi tadi mencoba menggiring, seolah-olah ada satu tanggal langit absolut, yang semua orang harus tahu secara presisi kosmik. Lalu ketika manusia berbeda dalam membaca tanda, seakan-akan terjadi krisis iman, padahal logikanya sederhana. Tuhan menetapkan hukum berdasarkan kemampuan manusia. Dalam Islam, kewajiban puasa dimulai ketika hilal terlihat atau disempurnakan 30 hari. Itu perintahnya. Metodenya jelas, tapi penglihatan manusia bisa berbeda karena lokasi berbeda. Apakah itu berarti Tuhan berubah-ubah? Tidak. Itu berarti bumi luas. Orang yang puasa tanggal 11 berdasarkan ijtihad sah, dia benar menurut tanggung jawabnya. Orang yang mulai tanggal 12 berdasarkan otoritas yang sah, juga benar menurut tanggung jawabnya. Yang dinilai bukan tanggal kosmik misterius, tapi kepatuhan pada dalil dan usaha terbaik membaca tanda. Kalau ada yang ingin menyindir, surga sampai buka 2 buku catatan, itu terdengar lucu. Tapi sebenarnya, narasi Sudrun Gugat tersebut justru menunjukkan kurang paham konsep tanggung jawab individual dalam syariat. Dalam Islam, dosa dan pahala dihitung berdasarkan ilmu dan usaha seseorang, bukan berdasarkan hasil akhir yang absolut di luar kapasitasnya. Kalau seseorang mengikuti keputusan yang sah menurut ilmunya, lalu ternyata secara astronomi ada perbedaan, dia tidak berdosa. Karena Tuhan tidak menghukum manusia atas sesuatu yang di luar kemampuannya. Yang dihukum adalah kesengajaan melawan kebenaran setelah jelas baginya. Narasi Sudrun Gugat tersebut juga mencoba membuat analogi sholat Jumat 2 kali dalam hari berbeda. Analogi yang terdengar dramatis, tapi keliru. Karena sholat Jumat berbasis waktu harian yang pasti yaitu tergantung posisi matahari di satu wilayah, sedangkan awal Ramadan berbasis pergerakan bulan yang memang berbeda visibilitasnya antar lokasi. Ini bukan kekacauan hukum, ini konsekuensi geografi dan astronomi. Dan menariknya, justru sistem ini menunjukkan fleksibilitas syariat. Islam tidak memaksa satu observasi global, tidak mewajibkan semua umat di seluruh bumi harus melihat bulan dalam detik yang sama. Karena realitas fisik bumi tidak demikian. Kalau ingin jujur, perbedaan awal Ramadan bukan bukti agama bingung. Itu bukti bumi tidak datar dan manusia tidak tinggal di satu titik. Narasi Sudrun Gugat juga sangat menggoda dengan pertanyaan nakalnya, yaitu, apakah kita menjalankan ketetapan Tuhan atau kesepakatan manusia membaca ketetapan itu? Jawabannya sederhana, kawan. Semua hukum Tuhan dalam praktik selalu melewati pemahaman manusia, bahkan dalam agama lain sekalipun. Kitab ditafsirkan manusia, kalender ditentukan manusia, bahasa diterjemahkan manusia. Kalau logika itu dipakai untuk meragukan Ramadan, maka semua agama runtuh dalam 5 menit. Karena tidak ada manusia yang menerima notifikasi kosmik langsung dari Tuhan setiap hari. Tuhan memberi prinsip, manusia mengerjakan dengan metode. Dan justru disitulah nilai ujian berada. Dan narasi Sudrun Gugat tersebut berakhir dengan kalimat seolah-olah kita tidak pernah tahu tanggal mana yang paling tepat di sisi langit. Pertanyaan Sudrun Gugat tersebut terdengar filosofis, tapi sebenarnya tidak relevan secara hukum. Karena dalam Islam, yang dituntut bukan mengetahui realitas metafisik yang tersembunyi, tapi yang dituntut adalah mengikuti dalil dan otoritas yang sah menurut ilmu terbaik yang tersedia. Kalau hari itu menurut ijtihad sah sudah Ramadan, maka ia Ramadan bagimu. Jika menurut ijtihad sah belum, maka belum bagimu. Tuhan tidak menilai berdasarkan kalender absolut rahasia. Tuhan menilai berdasarkan ketaatan dan kejujuran niat.
Dan bagian paling ironis dari narasi Sudrun Gugat tersebut justru ini. Ia mengkritik perbedaan tanggal, lalu menutup dengan pertanyaan, setelah puasa itu sendiri, kita berubah jadi apa? Pertanyaan bagus. Tapi, sebelum bertanya apakah puasa membuat orang lebih peduli, mungkin lebih dulu Anda perlu bertanya, apakah Anda jujur memahami perbedaan fiqh sebelum menjadikannya bahan satair? Karena mudah sekali membuat cerita dramatis tentang ayah yang puasa, ibu yang makan, anak yang bingung. Tapi jauh lebih sulit memahami bahwa dalam fiqh Islam, perbedaan ijtihad bukan dosa, bukan paradoks, bukan krisis iman. Ia bagian dari tradisi keilmuan yang sudah berjalan sejak abad pertama. Jadi, bukan Ramadan yang datang berbeda-beda. Yang berbeda adalah manusia membaca langit dari sudut yang berbeda, dan itu bukan cacat sistem. Itu konsekuensi menjadi manusia yang hidup di bumi yang luas. Kalau mau jujur, justru yang aneh adalah mengira Tuhan harus mengirim notifikasi serentak ke seluruh planet agar iman terasa rapi. Ingat kawan, Tuhan sudah memberi tanda. Manusia membaca sesuai kapasitasnya, dan disitulah letak keadilannya. Bukan pada tanggal yang sama di semua kota, tapi pada kejujuran setiap orang dalam menjalankan apa yang ia yakini benar berdasarkan ilmu yang sah. Kalau itu masih dianggap paradoks oleh Anda, mungkin yang perlu diperiksa bukan langitnya, tapi cara Anda memahami hubungan antara wahyu dan keterbatasan manusia, karena Ramadan tidak pernah salah alamat. Yang kadang keliru hanya cara kita membingkainya. Jadi kalau setiap tahun kita masih heran, kenapa awal Ramadan bisa berbeda? Mungkin yang perlu diperiksa bukan langitnya, tapi cara kita memahami ilmu. Karena sejak zaman para sahabat Nabi, perbedaan ruqyat sudah terjadi. Bukan karena Tuhan bingung, bukan karena wahyu terlambat turun, tapi karena manusia hidup di bumi yang luas dan membaca tanda sesuai posisinya. Yang aneh itu bukan perbedaan tanggal. Yang aneh adalah menganggap perbedaan ijtihad sebagai bukti kegagalan agama. Seolah-olah Tuhan harus mengirim notifikasi serentak ke seluruh planet agar manusia merasa nyaman. Padahal dalam semua agama, selalu ada proses penafsiran, ada otoritas, ada keputusan manusia membaca teks dan tanda. Kalau logika itu dipakai untuk menyerang Ramadan, maka semua sistem keagamaan di dunia runtuh dalam 5 menit. Tapi tentu saja, membuat narasi puitis tentang surga membuka 2 buku catatan terdengar lebih dramatis daripada menjelaskan fikih dan astronomi. Lebih mudah membangun paradoks imajiner daripada memahami bahwa syariat memang dirancang untuk manusia yang berbeda tempat, berbeda waktu, dan berbeda kemampuan melihat hilal. Ramadan tidak pernah salah alamat. Yang sering salah adalah framing. Dan mungkin yang lebih perlu ditanyakan, bukan tanggal mana yang paling benar di sisi langit, tapi kenapa perbedaan yang sudah dijelaskan ulama sejak 14 abad lalu masih Anda jual. Seolah-olah penemuan intelektual baru dari Anda. Kalau memang ingin kritis, silakan. Tapi jangan menjual ulang pertanyaan lama dengan kemasan kopi hangat dan ironi setengah matang. Karena yang sedang dibicarakan bukan kebingungan Tuhan. Yang sedang terlihat justru kebingungan Anda memahami konsep ijtihad. Akhirnya Ramadan tetap berjalan. Orang tetap sahur, tetap menahan diri, tetap belajar sabar. Dan mungkin yang paling sunyi dinilai bukan siapa yang mulai tanggal 9, 11, atau 12, tapi siapa yang puasanya benar-benar menahan ego. Termasuk ego merasa paling cerdas saat menyindir seperti narasi dalam video Anda. Dan jika pembahasan ini bisa membuka ruang sempit cara berpikir Anda, dukung selalu channel Ayah Alif dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Akhir kata dari saya, akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.